Halo sahabat teknik, selamat berjumpa kembali dengan saya di channelnya kita semua, Dewi Teknik PND. Hari ini di atas meja kerja saya sudah ada satu buah Magicom digital merek Yongma yang menurut informasi Magicom ini tidak bisa menyala. Tetapi akan kita tes dan kita buktikan apakah betul tidak bisa menyala. Nah, setelah kita colokkan dan kita lihat modul kontrol masih dapat menyala. Dan akan kita coba tekan menu yang ada di sini, yaitu cooking, cepat, kukus, bubur, sup, dan lain-lain. Masih dapat berpindah-pindah, itu artinya modul kontrol biasanya tidak mengalami kerusakan. Dan kerusakan biasanya ada di bagian dalam komponen pendukung. Kita coba tekan start dan tunggu beberapa saat apakah komponen yang ada di dalam masih dapat berfungsi untuk mengeluarkan panas atau tidak. Kita tunggu beberapa saat. Harap perhatikan dan simak baik-baik, barangkali kalian di rumah mempunyai Magicom dengan kendala seperti ini, yaitu displaynya menyala, tetapi elemen tidak menghasilkan panas. Agar kalian dapat memperbaikinya sendiri, tetapi harus hati-hati dari sengatan listrik. Setelah beberapa saat menunggu, saya coba lepas stekernya, kemudian akan saya raba di bagian teflon atau panci dalam sini, dan tidak terasa anget apalagi panas ya. Saya geser dulu sedikit. Nah, dan saya sentuh di sini tidak terasa anget. Pancinya ini masih dingin-dingin saja. Artinya elemen belum berfungsi. Nah, sekarang kita buka tutup bagian bawah. Dan kita periksa komponen atau elemen mana yang tidak bisa bekerja sehingga Magicom ini tidak bisa dipergunakan untuk memasak. Di bagian bawah ini hanya ada beberapa skrup saja yang harus kita lepas. Dan juga akan saya lepas cover dari Magicom ini. Di bodinya ini masih tersegel, sepertinya Magicom ini belum pernah rusak dan belum pernah diservis. Nah, sudah terbuka dan terlihat komponen yang akan kita periksa, tetapi kabel bodi sangat pendek sekali sehingga menyulitkan untuk kita melakukan pemeriksaan. Akan coba saya lepas saja agar tidak ribet konektor yang ada di sini. Nah, dilepas seperti ini agar memudahkan kita untuk mencolok dan mencabut langsung pada konektornya ini. Nah, sudah terlihat. Kita singkirkan dulu covernya karena mejanya juga tidak terlalu besar. Kita siapkan apometer. Di sini saya gunakan apometer analog saja agar mudah dimengerti dan dipahami bagi yang awam dibanding dengan menggunakan apometer digital, karena yang akan kita ukur adalah beberapa elemen di Magicom ini. Jadi hanya sekedar untuk melihat pergerakan pada jarum apometer putus atau tidaknya sebuah elemen di Magicom ini. Pada apometer skala kali 1 kilo ataupun 10 kilo sama saja. Sekarang saya tancapkan steker pada terminal listrik 220 volt. Kemudian akan saya tes pada jalur di sini menggunakan test pen. Ini adalah ujung dari elemen pemanas jalur utama masuk termofuse dari sini. Kita tes pen ujungnya menyala dan ujung satunya lagi masih terlihat menyala. Kita tes bolak-balik seperti ini, pada kedua ujung elemen masih terlihat menyala pada test pen, itu artinya ada salah satu komponen yang rusak ataupun putus, sehingga elemen hanya mendapatkan satu jalur suplai listrik saja, baik netralnya maupun aktifnya, sehingga induksi tidak terjadi. Meskipun dicolokkan, ini tidak terasa hangat sama sekali di sini. Kita telusuri alur kabel langsung 220 volt pada jalur ini. Ini termofuse tidak kita periksa. Yang kita periksa ini jalur sebelah sini. Kita lepas beberapa kabel yang ada soketnya satu persatu, dan ini kabel merah dengan soket putih ini adalah elemen penghangat yang ada di samping bodi. Kita ukur menggunakan apometer. Dan normalnya untuk pengukuran elemen pada apometer adalah jarumnya bergerak. Jika tidak bergerak, dipastikan elemen ini adalah putus. Dan jika salah satu pada bagian komponen Magicom ini atau elemennya putus, maka modul kontrol tidak akan memberi perintah pada sebuah elemen untuk bekerja menghasilkan panas sehingga Magicom tidak dapat kita pergunakan untuk memasak.
Nah, sekarang perhatikan, terlihat di apometer jarumnya bergerak pada saat kita melakukan pengukuran elemen yang berfungsi sebagai penghangat di samping bodi ini. Kemudian akan kita periksa beberapa kabel lagi, dan ini kabel biru yang di samping ini adalah kabel elemen yang menuju pintu atau bagian penutup dari Magicom ini yang berfungsi sebagai pengering agar nasi tidak berair juga tidak cepat basi. Nah, ini kabel biru soket merah kita pisahkan dulu. Saya akan lepas lagi beberapa kabel lainnya, dan yang dituju ini adalah kabel biru dengan soket putih, yaitu kabel elemen yang posisinya di atas pintu kita pisahkan juga. Nah, ini soket putih dengan kabel warna biru. Sekarang akan kita periksa apakah masih berfungsi atau apakah sudah putus atau belum. Nah, terlihat di apometer jarumnya bergerak. Ini artinya masih oke, masih berfungsi ya. Saya zoom sebentar agar kelihatan. Nah, di sini terlihat di apometer jarumnya bergerak, itu artinya masih bagus ya. Nah, sekarang kabel biru dengan soket warna merah adalah ke atas atau ke bagian penutup dari Magicom ini. Nah, ini sepertinya terputus ya. Jarum tidak bergerak, coba kita ukur lagi. Kita yakinkan. Dan sepertinya memang tidak bisa bergerak. Nah, lihat aja di apometer. Nih, saya ciriin ini kabel biru. Kabel biru dengan soket merah. Saya zoom agar kelihatan. Harap diingat ya. Nah, sudah beberapa kabel dari elemen yang kita ukur. Sekarang kita ukur kabel warna kuning. Dan seharusnya pada jarum apometer juga bergerak. Dan jika tidak bergerak itu artinya rusak ya. Dan sekarang hasilnya memang terlihat bergerak di apometer ini. Sekarang akan saya lepas beberapa skrup yang ada pada PCB untuk memudahkan kembali memasang soket-soket yang telah kita lepas tadi. Karena yang diduga rusak telah kita dapatkan, yaitu kabel biru dengan soket merah. Setelah kita ukur tidak tersambung atau putus. Dan kabel tersebut menuju elemen yang melewati engsel yang terdapat pada bagian penutup dari Magicom ini. Kita rapihkan dan kita pasang pada posisinya semula. Dan ini harus kencang semua ya, ini sudah kita kencengin. Nah, sekarang tinggal kita urut dan kita cari kabel biru dengan soket merah yang tadi terukur putus pada apometer dan biasanya terlihat agak kendor pada bagian kabelnya. Nah, ini sudah saya dapatkan. Coba saya tarik sedikit. Nah, seperti ini. Setelah kita tarik, terlihat memang kabelnya terputus. Dan hal ini memang sering terjadi pada beberapa Magicom karena kabel keseringannya adalah tergencet oleh pintu. Nah, sekarang sudah jelas, jadi kita tinggal menyambung kabel yang terputus ini, dan kita harus membuka bagian belakang atau penutup engsel dari Magicom ini. Hanya ada satu baut di sini yang harus kita lepas agar terlihat dan terbuka engsel yang ada di belakang.
Nah, terdapat beberapa skrup yang ada pada bagian penutup ini harus kita lepas dulu untuk kita sambung kabel yang menuju elemen. Sudah terlihat kabel yang putus pada elemen ini. Nah, ini yang akan kita sambung. Kita lakukan penyambungan di sini serapih mungkin, kalau bisa diusahakan untuk disolder. Menyambung kabel dan menutup engsel telah selesai. Sekarang tinggal kita lakukan pengetesan pada Magicom ini. Apakah perbaikan berhasil dan berfungsi kembali dengan normal? Kita lihat saja. Kita tes dan kita isi air sedikit untuk mengetahui dan melihat bahwa elemen kembali bekerja menghasilkan panas. Kita colokkan, kemudian akan kita operasikan seperti biasa. Dan sekarang tinggal kita tekan start. Tunggu beberapa saat. Saatnya kita buka. Apakah sudah nampak panas pada bagian teflon atau panci ini? Nah, seperti yang kita lihat bersama, Magicom sudah terlihat mengeluarkan asap. Nah, sekarang akan saya ukur tingkat kepanasan air yang ada dalam Magicom ini menggunakan termostat digital. Akan saya celupkan termostatnya. Kita nyalakan termostat digitalnya. Dan akan kita lihat berapa derajat panas yang ada pada Magicom ini. Seperti kita lihat sudah di angka 80.
81. Kita posisikan, kita cabut dulu sebentar, kita celupkan lagi, dan kita lihat panas air di sini sudah mencapai 82 derajat Celcius, dan untuk memasak pada posisi mendidih kurang lebih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, itu artinya perbaikan Magicom ini telah berhasil dan berfungsi kembali dengan normal.